Belum dimulai, Bu. Oke, silakan kelompok 1, kesehatan mental ya. Ada Ananta, Ega, Nuril, Salza, dan Uswatun. Silakan dibuka dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta rahmat sehingga kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom meeting pada pagi menjelang siang hari ini. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, di sini saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok saya dengan saya sendiri selaku moderator Uswatun Nisa. Kemudian ada pemateri pertama Salzafika Purnomo, pemateri kedua Nuril Aini, pemateri ketiga Ega Andriani, dan pemateri terakhir yaitu Ananta. Kepada pemateri pertama Mbak Salzafika Purnomo, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Uswat. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama. Kesehatan mental yang baik adalah ketika kondisi anak itu berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan yang sehari-hari dan bisa menjaga orang di sekitar kita. Mental sehat itu bisa menghadapi tantangan hidup dan bisa menjalin hubungan yang positif. Mental yang terganggu itu ketika suasana hati tidak enak dan kondisi tidak bisa mengendalikan emosi yang mengarah ke perilaku yang buruk. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, silakan. Baik, terima kasih. Pengertian emosi. Suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dasar individu mencakup emosi positif dan emosi negatif. Ada 8 emosi antara lain, yaitu yang pertama, gembira, penerimaan, takut, terkejut, sedih, muak atau jijik, marah, dan antisipasi. Regulasi emosi. Kemampuan individu untuk memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosional untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi regulasi emosi yaitu usia, gender atau jenis kelamin, pengetahuan mengenai emosi, perbedaan individual, hubungan interpersonal, dan pola asuh. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ega. Pada Mbak Ega, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi perilaku orang tua sebagai sumber emosi negatif. Yang pertama, sebagai penolakan atau rejecting, tindakan penolakan terhadap anak. Yang kedua, pengabaian atau ignoring, yaitu tidak menunjukkan kedekatan dengan anak. Yang ketiga, teror atau terrorizing, yaitu orang tua pemarah dan selalu mengkritik, tidak profesional. Yang keempat, isolasi atau isolating, yaitu orang tua yang melarang anaknya bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang terakhir, merusak moral atau corrupting, yaitu
orang tua yang mengajarkan dan mencontohkan hal-hal yang buruk terhadap anaknya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ananta Derbia Zahra. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ega Andriani. Selanjutnya yaitu pola pengasuhan. Salah asuh di rumah, kurang motivasi atau apatis, khawatir, takut, terancam, rasa dipermalukan, minder, dan stres. Kemudian nurani dan empati tidak berkembang. Perilaku negatifnya yaitu sombong, egois, merasa paling benar, pencuri, pemarah, pembohong, tanpa empati, manipulatif, kecemasan, mendominasi, menghindar atau lari, perilaku gerombolan, agresif, kriminal, dan lain-lain. Solusi efektif mengubah lingkungan pengasuhan yaitu buatlah rasa aman, kemudian ajak anak untuk bereksplorasi, lihat aku, berbanggalah, bantu aku, ikut bergembiralah, yang bermaksud yaitu selalu mendukung apa saja yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian setelah itu, sambutlah aku akan datang. Di situ orang tua harus welcome ketika anak sedang bercerita, curhat, selalu merespon anaknya dengan baik. Kemudian tempat berlabuhku, yaitu orang tua adalah rumah. Rumah di mana kita untuk bersinggah, untuk bercerita, dan merasa aman. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Masih di mute, Mbak. Silakan kelompok. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, di sini saya ingin bertanya Mbak Uswatunisa. Baik, Mbak Enggar. Bagaimana dampak pengasuhan yang salah bagi anak usia dini? Baik, Mbak Enggar. Terima kasih atas pertanyaannya. Tes. Baik, sama. Izin bertanya, Mbak Uswatun. Bagaimana cara lingkungan membantu stimulasi kesehatan mental pada anak usia dini? Bagaimana Mbak Uswa? Udah belum sih? Mohon maaf, Mbak Desti. Tadi saya terpental, boleh ulangi pertanyaannya? Baik, Mbak. Saya ulangi. Bagaimana cara lingkungan Lanjut. saya ulangi, Mbak. Bagaimana cara lingkungan membantu stimulasi kesehatan mental pada anak usia dini? Bagaimana, Mbak, atas pertanyaannya? Apakah sudah jelas? Baik, Mbak Desta. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan saya simpan terlebih dahulu ya, Mbak Desta. Silakan kelompok berdiskusi. Jika sudah, boleh langsung jawab ya. Udah.
Baik, teman-teman sekalian, izinkan kami mendiskusikan hasil jawaban dari pertanyaan kalian. Boleh kalau ada ice breaking dulu sebelum menjawab sambil menunggu. Siapa yang mulai ice breaking boleh. Bagaimana Ibu? Kalau mau ice breaking dulu boleh sambil menunggu jawaban. Oke, nggak kedengeran suaranya. Siapa ini yang menuntun? Ya Bu. Silakan. Baik, Bu. Bahkan Bu. Semuanya Bu ya. Ya, semuanya silakan Uswatun. Ayo. Satu, dua, ya terus aku kalau gini sih. Yuk. 1, 2, 3. Lihat itu ada cinta. Di buruku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Sekali lagi, yes. Oke. Bagus tepukannya ya. Oke, teman-teman, kayaknya mungkin udah ada yang bisa dijawab. Silakan dijawab ya. Pertanyaan dari kedua penanya tadi ya. Silakan siapa yang mau menjawab. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Desta. Pertanyaannya, bagaimana cara lingkungan membantu stimulasi kesehatan mental pada anak usia dini? Ya, suaranya kepental ya, Taza ya. Solusi efektif mengubah lingkungan pengasuhan. Aduh. Mohon maaf. Suaranya di mute. Ya. Ya. Akan dijawab. Ada rasa aman, dukungan dalam bereksplorasi, Oke, mungkin Desta paham jawabannya. Mas.
Di mute suaranya. Yang pertama ada rasa aman, yang kedua ada tempat yang nyaman, yang ketiga adanya dukungan pada saat anak-anak bereksplorasi, dan melihat perkembangan anak itu pada saat bermain. Bagaimana Mbak Desta, apakah sudah jelas? Baik, Mbak. Insya Allah dapat dipahami. Terima kasih. Ya, langsung aja pertanyaan selanjutnya kalau sudah jelas ya, moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Enggar. Ya, silakan. Bagaimana dampak pengasuh yang salah bagi anak usia dini? Yaitu anak menjadi sombong, egois, merasa paling benar, mencuri, pemarah, pembohong, tanpa empati, manipulasi, kecemasan, mendominasi, menghindari perilaku gerombolan, agresif, dan kriminal. Bagaimana Mbak Enggar? Apakah jawabannya sudah dapat dipahami? Baik, insya Allah terima kasih atas jawabannya, Mbak. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Oke, langsung moderator. Baik, Ibu. Terakhir yaitu acara penutup. Ya, boleh langsung ditutup. Masih di mute suaranya. Terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi pada sesi tanya jawab ini. Yaitu marilah kita tutup acara ini dengan baca lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dosen pengampu, kepada Ibu Siti Kurniasi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua buat kelompok 1 ya. Kelompok 2 nanti minggu depan. Baik Ibu simpulkan ya bahwa kesehatan itu tidak hanya pada segi fisik ya, baik ada juga namanya kesehatan mental atau psikis. Nah, kesehatan mental atau psikis ini kita harus perhatikan juga, jangan sampai diabaikan. Apalagi peranan lingkungan di sekitar kita sangat dibutuhkan anak ya. Karena itu akan mempengaruhi baik itu fisiknya juga, spiritual sama sosialnya. Kita banyak banget ya di berita ya berkaitan dengan psikis atau mental anak yang semakin kesini semakin terkikis. Karena kenapa? Karena lingkungannya itu di sekitar anak tidak mendukung anak ya. Hanya fokus kepada sehat pada segi fisik ya. Tidak terlalu fokus dengan kesehatan lainnya ya, karena padahal kesehatan itu tidak hanya dari segi fisik saja. Seperti itu. Oke, teman-teman, Ibu akan menampilkan video. Di sini kita akan melihat bagaimana video anak-anak yang sehat ya, baik dari segi fisik, sosial, mental, atau psikis, ataupun spiritual.